Sekutu utama Israel Amerika Serikat disebut semakin frustasi dengan Tel Aviv atas konfliknya di jalur Gaza Palestina. Pasalnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selalu menolak permintaan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden terkait konflik di Gaza. Bahkan diibaratkan wajah Joe Biden seperti ditampar berkali-kali. Hal ini diungkap para pejabat Amerika Serikat yang mengetahui masalah ini sebagaimana dilaporkan berita Axios. Adapun permintaan Amerika Serikat kepada Netanyahu diantaranya pencairan pendapatan pajak Palestina yang ditahan oleh Israel. Kemudian kelambanan Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Dan penolakan Netanyahu terhadap rencana AS agar otoritas Palestina yang telah direformasi dapat berperan di Gaza pasca perang. Pejabat Amerika Serikat mengatakan situasi AS dan Israel kian memburuk. Bahkan ia menyebut AS saat ini dalam posisi terjebak. Laporan tersebut juga mencatat bahwa Joe Biden sudah tidak melakukan percakapan dengan Netanyahu selama 20 hari terakhir. Keduanya terakhir melakukan panggilan telepon pada 23 Desember 2023 lalu. Saat itu percakapan Joe Biden dan Netanyahu berlangsung tegang. Sementara itu, Senator Demokrat Chris Van Hollen mengatakan bahwa pada setiap kesempatan Netanyahu telah memberikan isyarat kepada Joe Biden. Joe Biden memohon kepada koalisi Netanyahu, namun wajahnya ditampar berulang kali. Pertempuran pasukan Israel terhadap kelompok Hamas di jalur Gaza Palestina telah memasuki hari ke-100. Sekutu Hamas yakni Hizbullah Lebanon menyebut Israel kini tenggelam dalam kekalahan serta kegagalan. Hal ini disampaikan Sekjen Hizbullah yakni Hasan Nasrullah dalam pidatonya dalam rangka 7 hari kematian Hassan Tawil, salah satu komandan gerakan tersebut pada Minggu 14 Januari. Awalnya, Nasrullah menyinggung perlawanan heroik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perang. Ia menyebut rakyat Gaza telah melawan agresi rezim Zionis dengan cara yang inovatif. Sementara rezim Zionis menderita kerugian yang telah melemahkan semangatnya. Nasrullah turut menyoroti pengakuan Israel yang menyebut 4.000 tentara IDF cacat imbas perangnya di jalur Gaza. Jumlah totalnya diperkirakan akan meningkat menjadi 30.000 orang. Ia menekankan bahwa setelah 100 hari, Zionis mengatakan bahwa mereka memasuki tahap ketiga meliputi penarikan diri dari Gaza Utara. Namun setelah klaim tersebut, Hamas dan Jihad Islam masih mengambil kendali daerah tersebut. Nasrullah pun mempertanyakan pencapaian Israel. Pasalnya, militer Israel tidak dapat melenyapkan poros perlawanan. Ia juga menyoroti Israel yang tidak bisa menghentikan penembakan roket dari Gaza Utara ke Tel Aviv atau bahkan melepaskan para sandera. Dilaporkan kapal tanker bermuatan gas alam cair atau LNG tertahan selama akhir pekan di Laut Merah. Hal ini imbas eskalasi lebih lanjut pasukan Amerika Serikat dan Inggris yang menyerang kelompok Houthi Yaman di wilayah tersebut. Setidaknya ada 4 kapal LNG yang ditahan di Laut Merah, di antaranya Al-Gharia, Al-Huwaila, dan Al-Nauman telah berlabuh di Ras Lavan di Hatar. Kapal-kapal tersebut seharusnya menuju terusan Suez, namun berhenti di lepas pantai Oman pada Minggu 14 Januari. Hal ini berdasarkan data pelacakan kapal LSIG. Sementara itu, satu kapal lainnya, Al-Rekayat, berhenti di sepanjang rutenya di Laut Merah pada Sabtu 13 Januari. Seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kapal tersebut berhenti demi keamanan. Pasalnya, situasi Laut Merah saat ini tidak aman menyusul duel Amerika Serikat, Inggris, dan Yaman di wilayah tersebut. Sumber tersebut menegaskan bahwa kapal tersebut tidak berhenti produksi, melainkan jeda untuk sementara. Kapal-kapal yang menghindari terusan Suez harus mengelilingi benua Afrika melewati Tanjung Harapan. Hingga berita ini diterbit, kantor media internasional pemerintah Qatar atau Qatar Energy belum memberikan komentarnya. Pasukan pertahanan Israel mengakui keampuhan serangan kelompok Hizbullah Lebanon. Hal ini menyusul serangan Hizbullah ke wilayah utara Palestina yang diduduki. Situs berita Lebanon, El Nashra, melaporkan pada Senin 15 Januari bahwa juru bicara militer rezim Zionis Israel, Vichai Adrae, mengaku keberhasilan serangan rudal Hizbullah ke kota Kfar Yuval. Akibat serangan tersebut, 2 tentara Israel dilaporkan meninggal dunia. Adrae mengatakan bahwa 2 tentara tersebut tewas akibat rudal anti-tank Hizbullah. Beberapa media Israel juga telah melaporkan tewasnya 2 warga Israel akibat serangan tersebut.
Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah dalam pidatonya menyebut Israel kini tenggelam dalam kekalahan serta kegagalan. Nasrullah turut menyoroti pengakuan Israel yang menyebut 4.000 tentara IDF cacat imbas perang di Gaza. Jumlah totalnya diperkirakan akan meningkat mencapai 30.000 orang. Lebih lanjut, Nasrullah pun mempertanyakan pencapaian Israel. Pasalnya Israel tidak dapat melenyapkan poros perlawanan setelah mundur dari utara Gaza. Hamas dan Jihad Islam masih mengambil kendali daerah tersebut. Ia juga menyoroti Israel yang tidak bisa menghentikan penembakan roket dari Gaza Utara ke Tel Aviv atau bahkan melepaskan para sandera. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan pembelaan selesai Afrika Selatan menggugat dan menuding negaranya melakukan genosida di Palestina saat sidang perdana di ICJ Den Haag pada Kamis 11 Januari. Netanyahu justru mengatakan bahwa dunia tengah berbalik. Dalam rilis resminya, Netanyahu menyebut Israel justru yang sedang memerangi genosida. Perdana Menteri Israel mengklaim Israel berperang melawan Hamas yang disebutnya melakukan kejahatan mengerikan terhadap kemanusiaan. Ia kemudian menjelaskan sebuah organisasi teroris melakukan kejahatan terburuk terhadap orang-orang Yahudi sejak Holocaust. Saat ini Israel disebut Netanyahu sedang membelanya atas nama Holocaust. Israel menggambarkan tuduhan yang dilontarkan oleh Afrika Selatan sebagai tuduhan munafik. Sementara itu, penasihat hukum Israel, Tal Becker, usai sidang perdana di Den Haag mengatakan bahwa negaranya sedang berperang. Namun pertempuran tersebut tidak dimulai dan tidak diinginkannya. Dengan demikian, ia menganggap tuduhan genosida terhadap Israel sebagai tuduhan yang jahat. Sebuah drone menyerang markas mata-mata Israel di Erbil, Kurdistan, Irak. Akibat serangan tersebut, 3 perwira intelijen Israel dilaporkan tewas. Kabar ini dilaporkan Jerusalem Times membenarkan laporan sebelumnya diterbitkan oleh Al-Mayadin pada Kamis 11 Januari. Dilaporkan serangan tersebut terjadi pada malam Tahun Baru 2024. Serangan drone menargetkan pusat operasi unit Korps Intelijen 8.200 Israel yang bertugas melakukan misi pengawasan dan pengumpulan informasi. Menurut laporan tersebut, 7 anggota Badan Intelijen 8.200 tentara Zionis berkumpul untuk merayakan Tahun Baru di tempat rekreasi Salahuddin Erbil dan menjadi sasaran serangan drone. Semua agen Israel disebut pemegang paspor Amerika Serikat. Dalam serangan ini, 3 orang perwira intelijen rezim Zionis dari unit 8.200 tewas dan sejumlah orang lainnya terluka. Pada hari penyerangan, perlawanan Islam di Irak mengumumkan pelaksanaan 4 operasi terhadap beberapa sasaran. Salah satunya menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di dekat Bandara Erbil. Serangan ini sebagai tanggapan terhadap genosida Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza, Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.